Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pendeta John Manopo. Pagi hari ini kita merenungkan tema percaya janji Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, sahabat-sahabat Rise and Shine Ministry dimanapun kami berada. Terima kasih, kiranya Roh Kudus membimbing menuntun kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu dalam hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, percaya janji Tuhan. Nats Ibrani 10 ayatnya yang ke-36 berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine, percaya janji Tuhan. Sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali janji yang kita ucapkan itu selalu meleset. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Dan manusia sering berujung pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Itu yang sering kita dengar, bahkan mungkin itu yang kita ucapkan. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berhutang. Nah, bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah kita putus asa dan putus pengharapan. Pandanglah Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami, tetapi lihatlah dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kuasa-Nya sungguh tak terbatas untuk menolong umat-Nya. Sobat Rise and Shine Ministry dimanapun saudara berada yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya akan menerima janjinya. Tuhan tidak ingin kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita percaya kepada kemajuan yang kita alami. Dan Tuhan tidak ingin kita percaya kepada keadaan yang kita lihat. Melainkan Tuhan ingin kita percaya kepada setiap janjinya. Kebenarannya adalah Tuhan lebih tertarik mengadakan perubahan di dalam diri kita sebelum Dia mengadakan perubahan pada keadaan kita. Tuhan ingin mengajarkan umat-Nya tentang arti sesungguhnya dari iman. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam hidup ini
kita tidak perlu tahu bagaimana dan kapan terobosan akan terjadi. Yang penting, kita harus tahu siapa yang akan membuat terobosan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan selagi menunggu janji Tuhan? Apakah kita akan terus mengikuti arahannya, mengucap syukur kepadanya, dan percaya kepadanya selagi kita menunggu? Ataukah kita akan berhenti dan meninggalkannya karena kita tidak pernah melihat adanya kemajuan? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah menyerah dan tetaplah melangkah dengan setia. Percayalah kepadanya dan kepada janjinya. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita ada dalam setiap pergumulan, baik di dalam doa kita belum juga beroleh jawaban, jangan pernah kecewa. Sebaliknya, tetap menantikan janji Tuhan dan praktekkan atau lakukanlah firman-Nya. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sahabat Rise and Shine dimanapun saudara berada, ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hatimu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b yang mau berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang saya alami, ingat bahwa kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu, peganglah janji Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya, karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Mari, dalam kehidupan ini, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan pegang setiap janji-janji firman-Nya, agar kita menjadi orang yang diberkati dalam setiap kehidupan kita. Saat kita boleh percaya dengan janji-Nya, maka Tuhan akan bertindak. Bagaimana firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita pegang janji Tuhan, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita gumuli, apapun persoalan, apapun penderitaan, Tuhan akan memberikan bagi kita satu kelegaan. Sebagaimana janji firman-Nya, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati saudara dan saya dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.